Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Morbius tahun 2022. Film ini menceritakan sebuah dokter cerdas yang mencoba membuat sebuah penemuan hebat untuk keselamatan manusia. Namun percobaannya malah membuatnya menjadi sebuah monster. Bagaimana keseruan dari filmnya? Gak usah lama-lama lagi, mari kita penasarin filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah helikopter yang sedang mengudara di sebuah hutan, yang mana penumpang helikopter tersebut adalah seorang ilmuwan jenius yang bernama Dr. Michael Morbius. Di sini, Morbius mau menjebak para kalilawar yang ada di dalam goa, yang akan ia teliti untuk membuat sebuah obat dari penyakit yang ia derita. Ia pun dengan sengaja melukai tangannya dengan sebuah golok. Saat darahnya mulai keluar, kalilawar itu pun mulai berterbangan ke arahnya. Kemudian, adegan flashback 25 tahun sebelumnya. Kita diperlihatkan Morbius yang masih bocil sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, dia mengidap sebuah penyakit darah yang langka. Dan saat itu, ada seorang dokter yang merawatnya. Dia bernama Dr. Nicholas. Dia datang sambil memperkenalkan teman barunya Morbius yang bernama Milo. Ternyata Milo ini mengidap sebuah penyakit yang sama Morbius. Dari sini mulailah mereka berdua saling akrab. Namun hingga saat itu mesin pompa darahnya Milo rusak, yang mengakibatkan Milo hilang kesadaran. Morbius mencoba membenarkan alat tersebut dengan sebuah pena yang ia miliki. Dan ternyata hal itu berhasil membuat alat tersebut hidup kembali. Setelah keberanian dari Morbius, ia pun dipanggil sama Nicholas. Nicholas sangat kagum karena di balik keterbatasan fisik yang ia miliki, Morbius mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata anak kecil pada umumnya. Oleh karena itu, Nicholas menyarankan Morbius untuk sekolah favorit di Inggris, supaya kecerdasan yang dimilikinya itu berhasil berkembang. Ia pun setuju, namun sebelum pergi, Morbius membuat sebuah surat kepada Milo yang berisi bahwa Morbius berjanji akan membuat sebuah obat untuk mereka berdua. Kemudian, kita kembali ke adegan masa kini yang memperlihatkan Morbius yang sudah sangat sukses di sekolahnya itu. Bahkan, ia berhasil menciptakan darah buatan yang sudah membantu para medis menolong banyak pasien. Kini, Morbius yang sudah menjadi seorang dokter, dia terus membantu mengobati pasien yang memiliki kelainan darah seperti dirinya. Dia juga tidak sendirian. Dia dibantu sama dokter cantik yang bernama Martin. Terlihat mereka berdua juga sudah saling suka sejak saat itu. Tidak hanya itu, ternyata mereka berdua sedang melakukan penelitian dengan segerombolan kalilawar yang telah ia tangkap dari sebuah goa waktu itu. Morbius berpendapat bahwa kalilawar itu bukanlah kalilawar biasa. Kalilawar itu mempunyai DNA yang sangat unik, yang nantinya Morbius akan mengembangkan sebuah obat untuk penyakit darah yang langka. Dan sampai saat ini juga belum ada obatnya. Hingga saat itu, ia mencoba membuat ramuan yang sudah kesekian kalinya ia buat, dan berniat menyuntikkan ramuan tersebut ke sebuah tikus putih sebagai percobaannya. Namun sialnya, tikus itu malah kejang-kejang dan setelah itu terbujur kaku. Tepat saat itu juga, ia mendapat kabar jika pasien anak kecil yang tadi kondisinya memburuk. Ia pun langsung bergegas memberikan sebuah obat ke anak kecil itu. Saat setelah Morbius berhasil memberikan sebuah obat penenang, si Martin tak sengaja melihat ke dalam lab, yang mana tikus yang tadi kembali hidup dan terlihat sehat seperti tidak terjadi apa-apa. Di keesokan harinya, Morbius dengan tongkatnya mencoba mendatangi teman kecilnya waktu itu, yaitu Milo. Dan ternyata Milo sekarang sudah menjadi seorang yang tajir di kota New York. Dan di sana juga ada Dr. Nicholas yang masih selalu merawatnya. Morbius selalu mengajak Milo untuk berjalan-jalan keluar dan berniat memberitahu penemuannya itu. Di sebuah taman, Morbius memberitahu bahwa dia baru saja berhasil menemukan sebuah ramuan untuk penyakit darah yang langka. Dan dia meminta Milo untuk membantu mendanai percobaannya.
Morbius berencana ingin menyuntikkan ramuannya itu di sebuah kapal yang berada di tengah laut. Karena hal itu juga untuk kesehatannya, akhirnya Milo pun setuju. Kini, Morbius dan Martin sudah berada di sebuah kapal kargo yang sedang berlayar di tengah laut. Dan tak lupa, Morbius juga menyewa beberapa pria untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Saat semua persiapannya sudah selesai, Martin langsung menyuntikkan ramuan tersebut di sela-sela tulang belakangnya Morbius dan kemudian mengikatnya di atas kursi. Setelah itu, datang seorang penjaga yang lagi mengecek keberadaannya dari Morbius. Saat Martin menunjukkannya, ternyata Morbius sudah tidak ada di kursinya. Mereka berdua lalu masuk ke dalam ruangan, dan ternyata Morbius sedang bergelantungan di atas atap. Kini, Morbius malah berubah menjadi seperti monster kelelawar yang sangat kelaparan. Mendengar keributan, penjaga yang lain pun pada berdatangan. Martin mencoba menahan para penjaga tersebut, namun malah dirinya terdorong hingga pingsan. Dengan sangat brutal, Morbius menghabisi semua para penjaga itu, dan tak lupa menghisap semua darah dari tubuhnya. Setelah dirinya membunuh semua para penjaga, Morbius pun kembali tersadar dan tubuhnya seketika menjadi manusia normal kembali. Terlihat tubuhnya yang sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya menjadi lebih kekar dan dia pun berhasil berjalan dengan normal. Namun di sini Morbius tidak menyadari dengan apa yang telah ia perbuat. Dan untung saja saat itu Martin pingsan, jadinya nggak dibunuh sama Morbius. Lalu dia melihat rekaman CCTV. Morbius pun terkejut dengan apa yang sudah terjadi kepada dirinya. Dia pun meminta bantuan. Dan setelah itu, ia mengambil semua serum penemuannya dan pergi meninggalkan kapal. Keesokan harinya, penyelidik dari FBI datang. Dia adalah Simon dan juga Abdul. Di sana mereka menemukan Martin dan langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah mereka teliti, kejadian itu sangat aneh. Dan Simon merasa bahwa pelakunya bukanlah seorang manusia. Namun Simon berhasil menemukan sebuah kertas yang berbentuk seperti kelelawar. Di sisi lain, Morbius yang secara ajaib sudah berada di dalam laboratoriumnya. Terlihat dia sekarang sangat ketergantungan dengan sebuah darah. Jika tubuhnya tidak diberi darah, maka Morbius akan berubah menjadi monster. Di dalam labnya, dia berusaha terus mempelajari penemuan yang ada di dalam tubuhnya. Hingga saat itu, ia mencoba masuk ke dalam segorombolan kelelawar. Dengan hebatnya, kelelawar itu tidak lagi menyerangnya. Tak hanya itu, Morbius kini mempunyai pendengaran seperti kelelawar, yaitu dengan gelombang ultrasonik. Setelah itu juga, Morbius mencoba menguji dirinya untuk tidak minum darah. Dan dia mencoba meneliti seberapa lama dirinya bertahan. Namun saat itu, Milo malah datang dan langsung mengambilkannya kantung darah, yang langsung diberikannya kepada Morbius. Setelah Morbius kembali bugar, Milo takjub dengan pencapaian yang telah dialami sahabatnya itu. Karena tubuh Morbius yang sekarang sudah terlihat sangat sehat. Milo pun memohon kepada Morbius untuk segera juga disuntikan serum buatannya. Namun Morbius menolak karena ada sebuah efek samping yang sangat berbahaya dari serum tersebut. Dan dengan terpaksa, Morbius menyuruh sahabatnya itu untuk segera pergi. Di lain sisi, Simon dan Abdul mengunjungi Martin yang sedang terbaring di rumah sakit. Mereka lantas menanyakan apa yang sudah terjadi di dalam kapal waktu itu. Dan Simon menduga Martin sedang berada bersama Morbius. Namun Martin enggan memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Morbius mencoba menjenguk anak kecil yang dirawatnya waktu itu.
Dari luar, ternyata ada seorang perawat yang baru saja dibunuh sama sosok yang seperti monster kelelawar. Morbius yang mendengar adanya keributan, lantas ia pun keluar. Morbius sangat terkejut melihat jasad perawat tersebut yang darahnya sudah habis dihisap. Hal itu membuat Morbius bingung karena dia merasa bukan dia pelakunya. Merasa ada yang tidak beres, Morbius pun segera mengambil kantong darah miliknya dan segera pergi dari sana. Namun saat mau keluar dari gedung, dirinya malah bertemu sama Simon dan Abdul. Jelas mereka berdua langsung menginterogasinya. Karena dirasa Morbius terus menghindar, para agen FBI itu mencoba untuk memborgolnya. Dan dengan terpaksa, Morbius mengeluarkan jurus monsternya untuk kabur. Namun sialnya, agen FBI itu sudah menyiapkan jebakan, dan Morbius pun berhasil tertangkap. Kini, Morbius berhasil ditahan, dan dia mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh para penjaga kapal waktu itu. Namun dia tidak merasa membunuh seorang perawat. Dan saat itu, karena dirinya sudah lama tidak meminum darah, Morbius mulai berubah menjadi monster. Dan tak lama setelah itu, ternyata Milo datang menjenguk sambil membawa sebuah kantong darah untuk si Morbius. Dan setelah Milo pergi, ternyata dia meninggalkan tongkatnya. Morbius pun heran, padahal Milo sangat sulit berjalan dan harus dibantu dengan sebuah tongkat. Hingga dirinya tersadar bahwa Milo dengan diam-diam telah menyuntikkan serum buatannya itu ke tubuhnya. Morbius langsung minum darah dan langsung berubah menjadi monster yang sangat marah. Dengan kemampuan ultrasonik yang dia punya, Morbius berhasil menemukan keberadaannya si Milo yang baru saja menghisap darah seorang pedagang koran. Kini, Morbius sangat marah kepada sahabatnya itu karena pada dasarnya dia tak ingin Milo menjadi seorang monster juga seperti dirinya. Namun Milo beranggapan bahwa dia sangat puas dengan dirinya saat ini. Setelah sekian lama dirinya cacat, kini dia merasakan kehebatan yang dari dulu ia inginkan, walau harus menjadi seorang monster sekalipun. Dan Milo mengajak Morbius untuk menikmati hasil temuannya itu, walau harus membunuh banyak orang. Tentu saja Morbius menolak dan berjanji akan menemukan ramuan penawar. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Perbuatan Milo pun makin tak terkontrol dan sangat brutal. Hal itu makin membuat kesal Morbius. Namun Morbius masih menganggap bahwa Milo adalah sahabat baiknya dan tidak akan membunuhnya. Dengan itu, Morbius pun mencoba kabur dengan kekuatan gaya dorong angin dari kereta yang akan lewat di depannya. Martin yang sudah sehat berniat menemui Morbius di sebuah kafe. Di sana, Morbius memberitahu kalau Milo telah memakai serum miliknya dan dialah yang telah membunuh perawat waktu itu. Morbius menjelaskan bahwa efek dari serum tersebut membuat dia hilang kesadaran dan akan berubah menjadi seorang monster. Dia hanya mampu bertahan untuk tidak minum darah selama 6 jam. Namun setelah Morbius teliti, waktu itu terus berkurang dan makin lama akan membuat dirinya menjadi monster. Morbius meminta Martin untuk membantunya menemukan sebuah serum penawar agar dia tidak menjadi monster yang sesungguhnya. Dan sebelum itu, dia berharap bisa menghentikan terlebih dahulu Milo yang sudah sangat sulit untuk dikontrol. Hingga saat itu, dia mengetahui ada 2 pemuda pengedar uang palsu yang sedang bergerak ke markasnya. Dan hal itu akan dimanfaatkan sama Morbius untuk mengambil alih markas mereka menjadi laboratorium barunya. Karena laboratorium lamanya sekarang sudah diamankan sama pihak FBI. Awalnya, para pengedar uang palsu itu berniat melawan Morbius. Namun itu bukanlah hal sulit baginya. Di sisi lain, Milo yang sekarang merasa sudah menjadi pria yang sangat sempurna, mulai mencoba mendekati wanita di sebuah klub malam. Namun ternyata, di sebelah wanita itu ada pacarnya. Gak terimalah ceweknya digoda.
Milo pun masih menahan amarahnya karena nanti penyamarannya akan ketahuan. Hingga saat 3 pemuda tersebut keluar, Milo pun langsung membunuh dan menghisap habis 3 darah pemuda tersebut. Di pagi harinya, tim FBI, Simon dan Abdul langsung mendatangi TKP pembunuhan semalam. Dan di sana dia melihat rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut. Setelah diperhatikan, ternyata dia sadar bahwa pelakunya bukanlah Morbius. Karena kejadian itu, berita tentang pembunuhan monster terbit di seluruh stasiun televisi. Dr. Nicholas waktu itu melihat berita dan tak menyangka bahwa pelakunya adalah anak asuhnya dulu, yaitu Morbius dan Milo. Dia pun langsung mendatangi Milo di rumahnya. Dan benar saja, baru aja Nicholas sampai di sana, Milo dengan gilanya menampakkan wujud monsternya. Nicholas pun menasehati Milo untuk tidak memakai kelebihannya itu sebagai kekerasan kepada manusia. Dan dia berjanji akan menemukan penawarnya. Namun Milo menolaknya dan dia meluapkan semua keluh kesahnya selama ini. Dia merasa bahwa Nicholas lebih menyayangi Morbius ketimbang dirinya. Maka dari itu, dia sudah sangat nyaman dengan keadaannya yang sekarang. Bebas, liar, dan bahkan tidak ada yang bisa menghalanginya. Hingga dengan tega, dia melukai dokter yang telah merawatnya dari kecil. Di dalam laboratorium barunya, Morbius akhirnya berhasil menemukan serum penawar. Dia pun membuat 2 buah serum untuk dirinya dan juga Milo. Namun Martin terlihat sangat sedih, karena itu berarti dia akan kehilangan pria yang dia cintai. Saat hendak pergi, Morbius mendapat telepon dari Nicholas yang meminta bantuan dengan nada yang sangat berat. Gak pakai lama, Morbius pun sudah sampai di rumahnya Milo. Dan dia menemui Nicholas yang sudah dalam kondisi sekarat. Nicholas berpesan untuk segera menghentikan Milo. Setelah itu, Morbius mendengar suara Martin yang meminta tolong. Ternyata Milo sudah menyandranya dan menyuruhnya untuk memanggil Morbius untuk datang. Mengetahui kekasihnya sedang dalam bahaya, Morbius pun dengan sangat marah segera mencari keberadaannya. Sesampainya di sana, Morbius melihat Martin yang sudah sekarat. Lehernya telah digorok sama Milo. Martin pun langsung menggigit bibir Morbius dan langsung meminum darahnya. Setelah itu, Martin pun tewas. Morbius yang sangat marah, dia kembali menjadi monster dan langsung menghisap darah pacarnya. Milo yang dari tadi melihat mereka berdua langsung dihajarnya sama si Morbius. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat hebat. Namun sialnya, Milo berhasil mencakar perutnya dari Morbius. Morbius pun mulai tak berdaya melawan Milo. Hingga saat itu, dia mulai mengeluarkan ulti ultrasonik dari tubuhnya, yang membuat para kalilawar yang ada di sekitarnya mulai berdatangan. Ribuan kalilawar tersebut memutari Morbius seperti memberi energi tambahan. Milo mencoba membunuh Morbius dengan sebuah besi. Namun dengan keahlian Morbius menjinakkan kalilawar, Milo berhasil terkalahkan. Dan Morbius pun berhasil menusukkan serum penawarnya ke tubuh Milo. Milo pun mulai berubah bentuk ke aslinya dan akhirnya dia pun tewas. Di lain sisi, kita diperlihatkan juga yang mana Martin ternyata masih hidup. Dan film pun selesai cuy. Dan itulah alur cerita film dari Morbius tahun 2022. Dari film ini kita belajar ternyata DNA manusia mirip sama DNA-nya kalong. Gak tahu deng. Ya udahlah, segitu aja video saya kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low.